Hai Ella, gimana kabarnya? Halo Kak, baik, puji Tuhan. Udah ada sinyal ya? Hai Mora, Iya parah, susah. susah sinyal. Oke, kita bertiga aja. Jadi nggak apa-apa ya bertiga doang ya, karena 2-3 orang berkumpul di situ ada Tuhan ya. Amen. Amin. Oke, sebelum mulai kita doa dulu ya. Kita doa. Amin. Aku pimpin dalam doa deh. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, malam hari ini kami kembali datang kepada firman. Kiranya firman-Mu kembali menguatkan kami, Tuhan. Firman-Mu juga memberikan kami sukacita, terang, dan kasih karunia. Tuhan Yesus, malam hari ini kami terbuka kepadamu. Amin. Kita langsung ini ya, langsung baca. Jadi di pasal 26 ini kelanjutan dari Paulus membela diri ya, membela diri dari yang kemarin ya, si Festus itu ya. Aku share screen. Oke. Udah kelihatan? Udah ya harusnya ya, udah kelihatan. Udah Kak. Oke. Kita baca itu dari pasal 26 ayat 1 sampai 32. Tadi seperti aku kasih tahu, ini kelanjutan dari Paulus yang menghadap Raja Agripa ya. Di pasal 26 ini juga ada satu ayat yang paling sering kita dengar, nanti juga kita akan baca. Jadi di sini udah dijelasin juga ya kemarin kenapa Paulus harus membela diri, karena melalui pembelaan diri itu sebenarnya bukan dia mau menang sendiri atau nyaman, tapi memang melalui pembelaan diri sebenarnya dia bisa bertahan untuk memberitakan firman. Karena kalau dia nggak bela diri, dia menyerah begitu saja, ya Injil itu nggak akan sampai pada kita hari ini ya. Jadi ya puji Tuhan, dan kita lihat bahwa Paulus membela diri itu bukan karena dia mengasihani diri sendiri, tetapi dia percaya apa yang dia bela itu adalah sesuatu yang memang bersifat kekal. Jadi adalah sesuatu yang benar. Jadi dia bersikeras ya untuk tetap mempertahankan apa yang harus diberitakan oleh dirinya ya pada saat itu. Kita baca langsung di pasal 26. Kita baca perikopnya sama-sama ya. 5. Membela diri di hadapan Raja Agripa. Mungkin dua ayat ya. Bacanya dua ayat. Amin. Ayat 1. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa beruntung karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Amin. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab sejak semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku Yerusalem. Amin. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Amin. Ayat 7, pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Amin.
Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menyangkal imannya, dan dengan kemarahan yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan penugasan dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Amin. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu." Amen. Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau?" "Tuhan," kata Tuhan, "akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Men, aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi dengan pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa. Amin. Yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk membela dirinya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, pengetahuanmu yang banyak itu membuat engkau gila." Ya. Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Sebaliknya aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Raja juga tahu tentang hal-hal ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadamu. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum diketahuinya, karena hal ini tidak terjadi di tempat yang terpencil." Ya. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Men, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Bagian ke-6, perikop penghakiman Raja Agripa.
Lalu bangkitlah raja dan gubernur serta bernikah dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Amin. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Amin. Puji Tuhan. Cukup panjang. Ini pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa. Jadi di sini dia kembali mengingat, juga kembali menceritakan bagaimana dia bisa sampai pada tahap ini ya, pada tahap dia mau disesah sama banyak orang, dia mau dilemparin batu, dia mau memberitakan Injil. Karena apa? Karena dia melihat satu terang. Dikatakan dia melihat terang yang lebih terang ya tadi, cahaya yang lebih terang di ayat 13, cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Jadi terang ini sebenarnya bukan hanya kepada Paulus, tapi juga kepada teman-teman seperjalanan. Tapi yang mendengar suara itu cuma Paulus. Ya, di sini dibilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku ya? Menganiaya aku ini mengacu kepada orang-orang yang mengikut Tuhan, aku ini ya. Jadi di sini juga kita bisa lihat ya, ketika Saulus pada saat itu menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan, sebenarnya Saulus juga menganiaya siapa? Aku. A-nya gede berarti Allah, berarti Tuhan. Ya karena apa? Karena orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dibaptis sebenarnya adalah bagian dari Kristus ya, bagian dari tubuh Kristus. Jadi mengerikan ya. Jadi ini kembali mengingatkan kita sih, maksudnya kita terhadap orang lain di luar sana yang percaya kepada Tuhan pun, tanda kutip, kita nggak boleh menganiaya. Artinya menganiaya ini mungkin kalau Paulus, bukan mungkin ya, secara luaran memang Paulus menganiaya mereka, benar-benar menganiaya ya secara jasmani. Tetapi kadang kita nggak sadar gitu, kita juga menganiaya mereka. Maksudnya mereka ini adalah anggota tubuh Kristus yang lain. Entah itu kita memiliki perasaan yang nggak suka, entah itu kita pernah membicarakan mereka, entah itu kita pernah mengkhianati atau menyakiti hati mereka, itu juga adalah sudah menganiaya Tuhan sebenarnya ya. Jadi kita perlu hati-hati terhadap teman seiman, maksudnya seiman kita ya, orang-orang yang seiman dengan kita gitu. Nah, di sini dia juga melihat bahwa ketika Tuhan, ini balik lagi ke Paulus ya, ketika Paulus mendapatkan satu ini ya, pendengaran ya, melalui cahaya, lucu juga ya, cahaya yang datang tapi dia dengarnya suara. Ya, jadi dia bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini lebih tegas ya, bahwa yang dianiaya itu bukan hanya orang-orang jemaatnya, tetapi ternyata Yesus yang kau aniaya itu. Nah, jadi pada saat di sini, memang Tuhan menampakkan diri ya, menyatakan dirinya kepada Paulus, tetapi terlebih dari itu, sebenarnya Tuhan itu menghendaki sesuatu untuk Paulus kerjakan. Yaitu apa? Paulus itu ditetapkan sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah Paulus lihat dan akan diperlihatkan nanti. Yaitu apa? Yaitu di ayat 18 ini. Jadi pemberitaan Injil Paulus terhadap orang-orang Yahudi, juga orang-orang bukan Yahudi, adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Juga supaya mereka, oleh iman mereka, memperoleh pengampunan dosa dan memiliki bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi ini yang poin yang diberitakan oleh Paulus ya. Itulah mengapa Paulus ini pemberitaan Injil atau jalan yang Paulus tempuh ini susah. Karena apa? Karena perlu membuka mata orangnya. Jadi kalau orang yang nggak mau buka mata kan susah ya. Kenapa nggak mau buka mata? Karena mereka lebih senang di dalam kegelapan.
di dalam kegelapan ini artinya orang-orang di dalam gelap ini ya, kalau misalnya kita di satu ruangan, kita matiin lampu gitu ya, pokoknya gelap banget gitu, nggak ada pencahayaan, kita nggak akan bisa lihat benda-benda di sekitar kita. Kita juga nggak tahu badan kita kotor apa enggak. Kita juga nggak tahu orang lain kotor apa enggak. Kita juga pasti nggak akan tahu bahwa di dalam ruangan itu berantakan atau enggak, bersih atau enggak, karena ada di dalam gelap. Ya. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak membuka mata ini mereka nggak sadar, ternyata mereka itu ada di dalam gelap. Nah, ketika Paulus membawa Allah, Kristus sebagai terang itu, mereka tuh banyak yang menentang ya, makanya sampai pada tahap ini Paulus sering disalahpahami. Karena apa? Karena orang-orang yang melihat terang itu merasa di tanda kutip diperlihatkan kesalahannya gitu ya. Diperlihatkan dosa-dosanya, debu-debunya, sesuatu yang tidak sesuai itu diperlihatkan sehingga mereka itu ya merasa terintimidasi lah sama Paulus. Tapi puji Tuhannya Paulus tetap taat ya. Di ayat 19 sangat baik gitu. Dia bilang kepada Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ya, jadi segala hal yang sudah Paulus lihat itu dia nggak pernah nggak taat. Apapun yang terjadi dia tetap harus melakukan ayat 18 ini. Ya, sampai-sampai lucu ya. Tadi dibilang Raja Agripa langsung bilang ya, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen ya. Jadi memang Paulus ini luar biasa ya, cuman berbicara aja dia dalam keadaan terdesak pun bisa membuat orang itu kayak brainstorming ya, maksudnya kayak brainwash ya. Jadi kayak dicuci ya otaknya. Bahkan Festus bilang ya, engkau gila Paulus, pengetahuanmu yang banyak itu membuat engkau gila. Ya, inilah yang ada di dalam pandangan manusia ya, di pandangan orang-orang di luar sana yang nggak mengenal Tuhan. Dianggap gila, dianggap nggak waras, dan lain sebagainya. Tapi Paulus jelas ya, makanya dia bilang, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, jadi di sini benar-benar clear bahwa apapun yang Paulus kerjakan itu seturut dengan penglihatan yang dia terima dari Tuhan ya. Hari ini kita bisa nggak sih jadi Paulus hari ini? Bisa. Melalui penglihatan yang berasal dari surga. Sebenarnya penglihatan ini bukan hanya kejadian pada Paulus. Sebenarnya ketika kita datang kepada firman, pasti ada terang Tuhan yang menyoroti kita, yang memberikan kita kekuatan, yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, itulah yang juga menjadi kekuatan bagi Paulus. Jadi, kita juga bisa menjadi sama seperti Paulus ya, memberitakan Injil. Justru ketika kita sudah tahu ayat ini ya, perikop ini khususnya di ayat 18, harusnya di dalam hati kita juga ada satu hati untuk membuka mata orang ya. Bukan ini ya, bukan maksa mereka dibaptis ya, tetapi membawa mereka itu melihat ada sesuatu yang manusia tuh di luar sana tuh nggak tahu bahwa mereka itu ada di dalam kegelapan dan mereka itu harus pindah dari kegelapan kepada terang. Ya, jadi hari ini kita punya satu teladan yang sangat luar biasa. Dia juga sangat taat ya kepada apa yang dia lihat. Dia teguh sekali. Kita juga bisa teguh asal kita kembali kepada firman. Jadi semoga firman kali ini kembali menguatkan kita, khususnya di dalam perkuliahan, di dalam lingkungan kita, baik bekerja, dimanapun kita berada, harus menjadi Paulus hari ini ya. Amen. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau sharing? Belum. Ya. Ya, aku menikmati di ayat yang ke 15, 16, 17 ya tadi itu. Ya, di sini Paulus kan menanya nih dia, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan di sini menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan yang
ayat ke-16, sekarang bangunlah dan berdirilah. Di sini ya kita bisa apa namanya yang aku bisa ambil itu, aku menikmati di ayat itu karena kita bagi orang yang belum mengenal Tuhan bertanya-tanya mungkin ya dalam hati, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan di sini menjawab itu, dan Tuhan Yesus ini berkata untuk membangun dan berdirilah. Tuhan akan menampakkan diri kepada si Paulus ini dan menetapkan untuk menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Di sini Tuhan itu memberikan kesempatan lagi ya, kesempatan dan untuk dia mempercayakan untuk menjadi pelayan dan menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, untuk memberitakan siapa itu Yesus dan tentang apa yang akan diperlihatkan Tuhan. Karena nantinya di situ itu aku menikmati banget dan bisa juga dalam kehidupan sehari-hari penerapannya, kita yang saat ini membacakan firman Tuhan juga ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, amin, dan menjadi saksi Kristus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebesarannya, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita lihat dari perbuatan Tuhan, itu juga Tuhan memberikan kepada kita, memberikan apa namanya kepercayaan yang menjadi pelayan dan di situ kita harus apa namanya juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa menyebarkan berita firman Tuhan untuk bangsa-bangsa, segala bangsa-bangsa, khususnya kepada teman kita seiman. Dan juga di ayat 18 ini Tuhan juga memberikan pengampunan dosa ya, pengampunan dosa bagi setiap orang. Ya, kita juga di sini ada Tuhan itu membuka mata kita supaya manusia yang berbalik dari kegelapan kembali kepada terang dan kuasa Tuhan, kepada Allah, dan menyelamatkan dari kuasa iblis ya, supaya oleh iman yang kita kuatkan kepada Tuhan, kita beroleh pengampunan dosa secara cuma-cuma itu karena kebaikan kemurahan Tuhan Yesus. Dan seperti iman kita yang menyelamatkan kita atas dosa-dosa kita. Di sini juga disebutkan dalam ayat yang 18 ini, kita di sini berbalik dari kegelapan menjadi terang dan kita dikuduskan oleh Tuhan ya, dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, berarti kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Itu sih Kak. Amin. Puji Tuhan. Kalau Ella ada yang mau sharing? Aku belum deh, Kak. Oh, belum ya. Oke. Oke, thank you Mura Ganda. Sangat terberkati ya. Jadi tadi aku terkesan sih yang Mura bilang ya, kita juga perlu menjadi pelayan-pelayan Tuhan ya. Jadi apa yang kita layankan, apa yang kita berikan pada saat kita melayani itu jelas ya, yaitu di ayat 18 ya khususnya ya. Oke, sampai sini. Kalau nggak ada yang mau tanya, aku stop share screen ya. Stop share screen. Nggak ada yang mau nanya atau ada yang mau tanya dulu? Udah clear ya? Udah clear, siap. Oke.